I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam sejahtera dan selamat kembali ke kebaktian Minggu Sembahyang Online Daerah Langkon. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kerana sekali lagi kita diberikan satu peluang yang amat baik untuk menyertai kebaktian ini meskipun ia dijalankan secara online. Sama seperti sebelum ini, pada hari ini juga kita akan disajikan dengan satu pelajaran yang bertemakan menjangkau dunia kesetiaan dalam gaya hidup Kristian. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat menjadi satu inspirasi dan mengangkat jiwa kita, serta membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Oke, saat ini mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang kami sembah dan kami puji. Saat ini Bapa, kami menjemput Engkau berserta dengan kami di dalam kebaktian Minggu Sembahyang, agar acara ini berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini Bapa. Semua ini Bapa kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Anda dan saya direncanakan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Pada mulanya, Tuhan mencipta dunia dan kehidupan yang sempurna. Setiap ciptaannya mempunyai pemikiran, perasaan, dan tindakan yang mencerminkan kemuliaan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Malang sekali, dunia dan kehidupan yang telah diciptakan begitu sempurna ini telah dicemari dosa. Adam dan Hawa telah menyimpang daripada rancangan Tuhan untuk sebuah kehidupan yang sempurna ini. Namun begitu, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia, malahan Tuhan sudah menyediakan sebuah rancangan untuk menyelamatkan mereka. Yesus berkata, "Aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan." Tuhan telah mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan manusia daripada beban dosa. Namun begitu, di dalam proses ini, Syaitan juga mempunyai rancangannya sendiri. Syaitan mau menyerang kehidupan kita. Misi Yesus adalah hidup. Misi Syaitan adalah kematian. Syaitan adalah pendusta, bapa segala pendusta. Dia mengaku bahwa dia mampu memberikan atau menawarkan perkara-perkara yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dia mengaku bahwa yang dia berikan itulah yang paling sesuai untuk kehidupan kita. Di samping itu, Syaitan juga menuduh Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan atau merencanakan sesuatu hanya untuk menghadkan keseronokan dalam hidup kita dan mengurangkan nikmat-nikmat di dalam kehidupan kita. Sudah tentu ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini ialah hanya pembohongan daripada Syaitan. Tuhan sudah berfirman di dalam Alkitab bahwa tiada kebaikan yang tidak dilimpahkan kepada mereka yang hidup tulus. Pemazmur sendiri telah menuliskan jaminan ini di dalam kitab suci. Tuhan juga telah berfirman di dalam kitab Mika mengatakan, "Wahai manusia, engkau telah diberitakan apa yang baik." Alkitab sendiri adalah wahyu daripada Tuhan. Dan prinsip-prinsip hidup yang ada di dalamnya akan diyakinkan oleh Roh Kudus kepada kita. Apabila kita membacanya dan merenungkannya, dan dengan doa yang tekun, kita setia mempelajari apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita melalui kitab suci tersebut. Alkitab ialah preskripsi Tuhan untuk kita,
supaya kita memiliki kehidupan yang terbaik yang dapat kita bina pada hari ini. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab, prinsip hidup sehat, yaitu hukum Tuhan sendiri, pada hari ini sedang diancam serangan. Apa yang terkandung di dalam hukum Tuhan seringkali saja diserang dan dituduh sebagai satu prinsip hidup yang tidak relevan pada masa sekarang. Kalau kita selidiki lebih dalam, sebenarnya setiap kata jangan di dalam hukum Tuhan ada tersirat janji-janji untuk kita. Janji-janji ini ialah janji-janji untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, sebuah dunia yang lebih baik apabila kita menurut hukum-hukum ini. Tuhan tidak memaksa kita untuk berbuat baik. Apa yang Tuhan lakukan sebenarnya ialah cuma Tuhan mau memimpin kita ke arah yang lebih baik. Ramai sekali yang telah salah paham terhadap konsep hukum Tuhan dan prinsip hidup sehat yang terdapat di dalam firman Tuhan. Pada suatu ketika dahulu, ketika Nabi Musa memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, dan apabila mereka sudah berada di sempadan tanah perjanjian, Musa menyampaikan amanatnya yang terakhir. Kita dapat membaca amanat ini di dalam buku Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 hingga 20. Amanat Musa kepada umat Tuhan berbunyi, "Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, kanunnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang." Pada zaman ini kita juga berada di satu sempadan yang lain, dan kita juga dituntut oleh amanat yang sama seperti umat Tuhan pada zaman dahulu. Marilah kita kembali kepada prinsip hidup sehat yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, yang maha pengasih, maha penyayang dan penuh kuasa. Tuhan yang telah mencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan, pada saat ini kami begitu bersyukur karena sebentar tadi kami sudah mendengar firman-Mu dan kami belajar bahwa prinsip hidup sehat yang sebenarnya telah Engkau beritakan melalui kitab suci, melalui firman-Mu. Kami begitu lemah Tuhan, tapi biarlah kiranya Tuhan
terus mengajar kami sehingga kami lebih mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Semua ini kami minta dan serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name